wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata kuliah metode numerik. Kali ini kita akan membahas metode selisih pusat untuk menyelesaikan masalah turunan numerik. Nah, metode selisih pusat ini itu terbagi jadi dua, yaitu ada 3 point dan juga 5 point. Nah, sebelum itu saya akan memperlihatkan grafik dari selisih pusat. Jadi sebenarnya selisih pusat ini adalah metode yang menggabungkan antara metode selisih maju dan juga mundur. Maka dari itu kalian bisa lihat grafiknya, dia melibatkan X1, kalau di selisih maju itu digunakan, dan juga X-1 yang digunakan pada metode selisih mundur. Nah, karena ada dua data yang digunakan, maka pembaginya tidak H seperti metode sebelumnya, tetapi menggunakan 2H. Karena dua kalinya ya, ada jarak dari X0 ke X1 dan juga dari X0 ke X-1. Oke, baiklah. Saya akan bahas dulu tentang metode selisih pusat 3 point. Jadi di 3 point ini itu kalau turunan pertamanya kita melibatkan 2 data atau 2 titik, sedangkan kalau turunan kedua kita butuh 3. Jadi kalau turunan pertamanya yang kita butuhkan adalah nilai di X I plus 1 dan juga X I min 1. Nanti dibagi dengan 2H. Sedangkan kalau turunan keduanya selain melibatkan XI plus 1 dan XI min 1, tapi juga dilibatkan X0-nya. Nah, jadi untuk 3 point ini kita melibatkan F1, F min 1, dan juga F0 untuk turunan kedua. Selanjutnya ada juga yang namanya metode selisih pusat 5 point, di mana 5 point ini itu kita melihat dari turunan pertama dan juga turunan keduanya. Nah, ini turunan pertamanya kita menggunakan 4 data, yaitu 2 data selanjutnya dan 2 data sebelumnya. Jadi kita libatkan X0 plus 2H atau F2, X0 plus H, F1, terus F min 1 dan F min 2. Nah, ini kalau di selisih 5 point itu, pusat 5 point itu dibagi dengan 12 dikali H. Nah, selanjutnya untuk turunan keduanya seperti ini. Kita lihat ada 5 data yang kita gunakan, yaitu F2, F1, F0, F min 1, dan F min 2. Nah, itu saja bedanya, dan juga pembaginya adalah 12H kuadrat untuk turunan kedua. Nah, selanjutnya kita akan lakukan tutorial di Excel untuk penerapan dari 2 metode ini. Nah, ini contohnya. Oke, mari kita lanjutkan penyelesaiannya menggunakan aplikasi Excel. Metode pusat di 3 point atau 3 titik ya. Soalnya seperti diberikan di atas ini, ada X dan Fx-nya. Jadi Fx-nya tidak diketahui secara eksplisit, hanya saja diketahui beberapa informasi terkait fungsi Fx. Ada mulai dari X1,3 sampai 2,5. Kita diminta untuk mencari turunan pertama maupun turunan kedua di X sama dengan 1,9. Nah, seperti sudah dijelaskan bahwa metode selisih pusat, kalau untuk 3 point ini dia menggabungkan dari metode selisih maju dan juga mundur. Makanya formulasi turunan pertamanya adalah F1 dia maju ke data selanjutnya dikurang dengan data sebelumnya dibagi 2H.
Oke, kita sekarang butuh yang namanya H atau step size-nya. Step size-nya sama ya, XI plus 1 dikurang X sebelumnya ya, dikurang XI. Kalau di kasus kita berarti X yang kedua dikurang dengan X yang pertama, 0,2. Selanjutnya kita butuh membuat tabel numeriknya. Saya butuh fx, kemudian turunan pertamanya untuk nanti turunan pertamanya dan kolom untuk turunan kedua. Oke. Selanjutnya nilai x dan fx-nya sudah diketahui, maka bisa kita copy saja, Ctrl C, terus paste di sini dengan paste yang transpose. Oke. Kemudian kita akan mulai menghitung turunan pertamanya. Untuk turunan pertama di X sama dengan 1,3, kita tidak bisa mulai dari sini. Kenapa? Karena di metode selisih pusat 3 point kita butuh F-1 atau Fxi-1 dan tidak ada data di sebelum 1,3. Makanya kita bisa mulainya dari data X kedua atau X 1,5. Jadi kita akan butuh data di X sama dengan 1,7 untuk F1-nya dan data di X sama dengan 1,3 untuk F-1. Oke, jadi rumusannya adalah sama dengan di dalam kurung kita mulai yang jadi F1-nya itu atau Fx plus 1-nya itu adalah ini F1,7 dikurang F sebelum 1,5 itu berarti di 1,3 ya. Berarti yang ini. Ini sebagai Fx-1-nya. Kemudian tutup kurung dibagi 2H. Bagi 2 dikali H-nya kita sudah punya, yaitu 0,2. Tutup kurung dan enter. Nah, selanjutnya saya ulangi lagi untuk langkah yang keduanya sama dengan, berarti untuk mengetahui turunan pertama di X sama dengan 1,7, maka kita butuh data di F1,9 sebagai Fx plus 1-nya dikurang untuk F-1-nya atau Fxi-1 berarti yang sebelum 1,7 berarti ada di 1,5 yaitu ini. Dibagi 2 dikali H. Mau kasih kurung boleh. Mau kayak gini aja bisa juga. Oke. Kita peroleh datanya adalah ini. Nah, seperti apa kalau kita mau drag ke bawah? Maka kita mulai dari formulasi yang pertama, data yang pertama ini. Nah, kalau data fx-nya kan update terus ya. Sedangkan yang tidak berubah-ubah adalah data di H. Maka untuk H-nya yaitu B9 ini kita perlu kunci entry B9 ini. Nah, cara menguncinya dengan memberikan lambang dolar sebelum dan sesudah kolom dari entry kita berada, yaitu berarti B. Sudah seperti ini, tinggal enter dan bisa kita drag ke bawah. Nah, sampai mana ini? Berhentinya sampai X sama dengan 2,3 karena untuk mengisi F aksen X sama dengan 2,5 kita membutuhkan data setelah 2,5 sedangkan kita nggak punya, maka berhentinya di 2,3.
Oke, selanjutnya untuk menghitung turunan kedua menggunakan metode selisih pusat 3 point, kalau dilihat rumusnya atau formulasinya, kita butuh 3 data. Data pada saat sekarang, pada di titik 0 atau I, terus XI plus 1 dan XI min 1. Jadi sebelum dan sesudah dan yang saat ini kita berada. Dibagi dengan H kuadrat. Oke, berarti cara buat formulasinya adalah sama dengan buka kurung F1 kita yang mana? F1 kita adalah 1,7 karena kita mau cari tahu turunan kedua dari 1,5, berarti yang data kita butuhkan adalah F setelahnya, yaitu F di X sama dengan 1,7 dikurang 2 dikali data pada X sama dengan 1,5-nya ditambah dengan yang sebelumnya. Di selanjutnya pada saat ini dan juga yang sebelumnya dibagi dengan H-nya ini dikuadratkan. Atau mau dikasih kurung juga monggo, boleh-boleh saja. Oke, sudah kita peroleh. Nah, selanjutnya kalau ini gimana? Biar saya ulang lagi ya. Sama dengan, berarti mau 1,7 berarti kita akan melibatkan 1,9 dan 1,5. Makanya kita butuh di X sama dengan 1,9 dikurang 2 dikali saat ini terus ditambah dengan di X sama dengan 1,5 dibagi H kuadrat. So, kita punya hasilnya adalah ini. Nah, untuk biar bisa drag ke bawah, hanya tinggal kita kasih bintang ya di entry H sebelum dan sesudah nomor kolomnya. Tinggal di drag ke bawah. Nah, untuk turunan kedua juga sama, kita akan berhenti di 2,3 karena untuk mencari yang di sini kita nggak punya datanya. Oke, begitulah untuk selisih pusat 3 point. Nah, kita diminta untuk mencari turunan pertama kedua di X sama dengan 1,9. Nah, berarti ini hasil dari pencarian kita. Ini hasilnya. Selisih pusat 5 point. Bedanya sama selisih pusat 3 point, kalau di sini kita melibatkan turunan pertamanya melibatkan 4 buah data, 2 data setelah ini F2, F1 dan 2 data sebelum F-1 dan F-2. Sedangkan kalau turunan keduanya kita membutuhkan 5 data. 2 data sebelum F2 dan F1, kemudian di F0-nya sendiri atau Fx0, kemudian 2 data sebelumnya F-1 dan F-2. Oke, sekarang kita cari turunan pertamanya. Di sini kalau F turunan pertama dari X sama dengan 1,3, kita tidak bisa menggunakan metode selisih pusat. Kenapa? Karena kita tidak punya data F-1 dan F-2 atau 2 data sebelumnya. Nah, terus kalau dari X sama dengan 1,5 juga belum, tidak bisa kita gunakan metode selisih pusat 5 point ini. Kenapa? Karena tidak ada data F-2-nya. F-1-nya ada ya, yaitu ini. F-2-nya nggak ada, jadi nggak bisa. Kalau dari X sama dengan 1,7, nah bisa kita terapkan metode selisih pusat 5 point. Kita lihat formulasinya, yaitu minus F plus 2
yaitu di sini adalah plus 2-nya adalah 1, F1, F2 di sini. Kemudian ditambah 8 dikali F1-nya dikurang 8 dikali F-1-nya ya, F-1, kemudian ditambah F-2-nya adalah ini. Kemudian dibagi dengan 12 dikali H-nya 0,2. Ini yang kita peroleh. Kemudian untuk 1,9, nah ini yang kita cari ya. Itu adalah minus F2-nya itu adalah 1,2. Ini ditambah 8 dikali F1-nya dikurang 8 dikali. Memang kayaknya panjang ya F1, tapi kalau kalian lihat dia berpola kok. Oke, jadi tidak akan bisa kok kalian mengerjakan tanpa melihat rumusannya. Oke, enter. Nah, kalau mau drag ke bawah tinggal drag ke bawah ya, dikasih dolar saja di untuk H-nya yaitu B8-nya, dikunci B8-nya pakai dolar. Untuk kolomnya dikunci depan setelah sebelum dan sesudah nomor kolom. Tinggal ini ya, tinggal di enter dan drag ke bawah. Oke. Nah, kira-kira bisa nggak saya dapat turunan pertama di 2,3 pakai selisih pusat 5 point ini? Tentu tidak bisa ya, karena saya tidak punya data untuk F2-nya. F1-nya ada 60, tapi F2-nya nggak ada, jadi tidak bisa kita gunakan selisih pusat. Oke, selanjutnya untuk turunan kedua. Cukup panjang ya rumusnya, tapi nggak sulit kok. Sama dengan minus nih turunan F2-nya. F2-nya dari ini adalah 1, 2. Terus ditambah ini 16 dikali F1 dikurang 30 dikali F0. Nah, kalau misalnya turunan kedua ini dia melibatkan juga si F0-nya ya. Terus ditambah 16 dikali F-1 dikurang F-2-nya dibagi dengan 12 dikali H kuadrat. Lalu enter. Kalau mau ke bawah tinggal karena semuanya update kecuali H-nya dikunci dengan kasih dolar. Tinggal drag ke bawah dan selesai. Soal kita adalah X sama dengan 1,9. Kita mau cari tahu turunan pertama dan kedua, maka ini hasilnya. Nah, beginilah cara menggunakan Excel untuk metode selisih pusat 5 point dan juga 3 point. Jadi bedanya penggunaan data yang digunakan. Kalau tadi 3 point hanya X1, X-1, dan kalau turun kedua pakai X0. Kalau di 5 point pakai sampai 2 data sebelum dan sesudahnya. Baiklah, silahkan dicoba. Semoga membantu dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.